Halo gadget enthusiast, balik lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan ngebahas cara mengatasi atau mengurangi lag untuk game PUBG Mobile di handphone dengan chipset Snapdragon 835 ya gengs. Oke gengs, sebelumnya saya menggunakan handphone Retocell yang menggunakan chipset Snapdragon 835 juga. Oke, by the way, smartphone dengan Snapdragon 835 itu cukup banyak variannya. Di antaranya itu ada Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2, dan HTC U11. Dari Sony juga ada Xperia Z Premium ya, XZ Premium, XZ1, LG V30, LG G7, dan ada Google Pixel 2 dan 2 XL juga ya gengs. Oke gengs, by the way, konten ini itu saya buat karena banyak banget keluhan dari teman-teman di grup PUBG Mobile Facebook yang mengatakan bahwa handphone seperti Mi 6, HTC U11 itu udah nge-lag ketika bermain PUBG ya gengs. Padahal settingan smartphone dengan chipset Snapdragon 835 itu masih bisa mendapatkan settingan grafik di smooth extreme. Oke gengs, sebelum berbicara lebih jauh, saya ingin menekankan bahwa di video ini saya tidak menyarankan aplikasi pihak ketiga seperti GFX Tools, GL Tools, BLGT, dan kawan-kawannya gengs. Karena aplikasi tersebut hanya digunakan untuk HP-HP yang tidak support grafik-grafik tinggi seperti Smooth Extreme atau HDR Extreme ya gengs. Karena di handphone-handphone dengan chipset Snapdragon 835 masih sanggup untuk menggunakan grafik dengan settingan Smooth Extreme ya gengs. Jadi kalian nggak butuh aplikasi pihak ketiga. Dan saya juga tidak menyarankan pengubahan data seperti ActiveSAF dan kawan-kawannya ya gengs, karena di website PUBG Mobile itu sudah tertulis jelas bahwa penggunaan aplikasi pihak ketiga bisa membuat akun kita kena ban. Oke gengs, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang penyebab lag itu sendiri. Penyebab lag itu banyak ya gengs, salah satunya yaitu overheating. Ya, jadi overheating ini sangat mempengaruhi performa dari handphone kalian ya geng. Bahkan iPhone juga kalau udah kepanasan banget itu bakalan kerasa lagnya ya gengs. Bukan di handphone Android aja ya gengs. Ketika handphone ini di posisi overheating, itu terasa banget drop FPS nya gengs. Kalian bakalan ngerasain dimana ketika kalian jalan itu bakalan ada delay 1 detik atau lebih ya gengs. Itu terasa banget sih, nggak nyaman banget ya gengs. Dan ada frame yang patah-patah waktu kita lari atau naik mobil, itu bakalan terasa banget gengs. Oke gengs, untuk isu overheating ini yang saya sarankan ialah bermainlah kalian di depan kipas angin ya, atau bermain di ruangan yang ber-AC ya gengs. Ini udah saya coba sendiri dan penurunannya itu memang gak signifikan ya gengs, cuman tidak separah ketika kalian tidak bermain di depan kipas angin atau di ruangan ber-AC ya gengs. Seperti yang kita tahu juga, banyak pro player yang ketika turnamen itu bermainnya di kipas angin portable yang kecil ya gengs biasanya. Oke gengs, masalah selanjutnya ya ini banyaknya aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang. Aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang itu bakalan mengkonsumsi RAM ya gengs. Selain RAM, prosesor juga harus bekerja dengan aplikasi-aplikasi yang belum disebut tadi dan juga game. Jadi kekuatan dari prosesor itu bakalan kebagi-bagi ya gengs, antara game dan mungkin WhatsApp, Instagram, dan kawan-kawannya. Jadi saran saya atau solusinya untuk mengurangi lagnya ya ini dengan menghapus recent app atau background app kalian ya gengs. Jadi ketika kalian bermain hanya PUBG saja aplikasi yang berjalan di HP kalian. Dan kekuatan dari prosesornya sendiri itu hanya akan digunakan oleh game PUBG nya saja ya gengs, tanpa harus membagi-bagi ke yang lain.
Jadi hal ini bakalan lebih maksimal untuk mengurangi lag-nya. Oke geng, sebelumnya saya pengen nanya dulu nih, pernah nggak sih kalian ngerasain udah nembak duluan berkali-kali tapi musuhnya nggak mati-mati gengs? Ya, kalau kalian ngerasain hal tersebut, ini nuntun kita ke penyebab selanjutnya, yakni internet ya gengs. Kalau hal tersebut terjadi, yang perlu kalian cek ialah internet atau provider yang kalian gunakan ya gengs. Kalian cek dulu pingnya biasanya ada di pojok kiri bawah. Ping yang baik menurut saya adalah ping yang punya kecepatan di 20 milisecond ya gengs. Kalau kalian mau lebih lancar sih, saya saranin gunain wifi aja, karena saya juga udah nyobain, memang stabil banget, feelsnya enak banget kalau menggunakan wifi ya gengs, ketimbang menggunakan provider seperti Telkomsel atau yang lain-lain, karena saya ngerasain banget itu pingnya naik turun ya gengs, dari mulai 30 ke 80 ke 100, kadang bisa sampai ke 300 kalau lagi jelek-jeleknya gengs. Oke geng, solusi selanjutnya untuk mengurangi lag yakni dengan mengaktifkan developer mode ya geng. Gimana cara ngaktifinnya? Kalian bisa search di Google, karena di masing-masing handphone itu mengaktifkan developer mode-nya berbeda-beda caranya gengs. Kalau di Telkomsel sendiri itu kita masuk ke pengaturan, cari about phone, kemudian cari build number, klik aja 7 kali ya gengs. Ntar keluar opsi developer mode, lalu kita keluar dari about phone, itu kita bakalan menemuin opsi developer option kalau nggak salah, dan kalian cari aja hardware accelerate rendering. Di situ kalian aktifin force GPU rendering dan force 4x MSEE. Di sini bakalan jika kalian mengaktifin dua aplikasi ini, itu bakalan nge-push banget FPS kalian, tapi dengan mengorbankan baterai yang lebih boros dan bakalan cepat panas. Untuk cepat panasnya kalian bisa menggunakan kipas seperti yang sudah saya sarankan sebelumnya ya gengs, atau bermain di ruangan ber-AC. Kalau untuk baterai mungkin kalian bisa bermain dengan dongle yang memiliki lubang jack audio dan jack cas atau charger ya gengs, jadi kalian bisa main dengerin audio juga. Oke. Dan untuk handphone Snapdragon 835 seperti Sony XZ1, XZ Premium, kemudian LG V30 dan OnePlus 5T, itu kalian nggak perlu repot-repot nambahin dongle, karena di handphone tersebut sudah ada lubang jack audionya ya gengs, jadi kalian bisa main sambil ngecas tanpa perlu dongle tambahan. Oke gengs, cara terakhir yang saya sarankan yakni dengan menurunkan kualitas grafis ya gengs. Memang lag-nya itu berkurang gengs, cuman sedikit banget, dan masalahnya yakni ketika kita menurunkan kualitasnya grafisnya, misalnya dari kualitas grafis smooth extreme ke smooth ultra, itu nggak enak banget dilihat di mata, dan saya ngerasain kelincahan kita itu kayak kurang gitu gengs, kayak nggak lincah di smooth extreme. Oke gengs, itu aja dari saya. Kalau kalian punya solusi lain atau cara-cara yang lebih membantu, mungkin kalian bisa share di kolom komentar di bawah ya gengs. Oke gengs, itu aja dari saya. See you next time.